Bismillahirrahmanirrahim. Tentu untuk lebih mengenal tauhid harus tahu lawannya. Tauhid tadi dari kata wahada yuwahidu tauhidan, menunggalkan, mengesahkan. Berarti lawannya apa? Lawannya adalah syirik. Iya. Menyekutukan, menjadikan lebih dari satu. Berarti kalau syirik itu adalah memberikan apa yang merupakan kekhususan untuk Allah kepada selain Allah. Itu lawannya. Yang memberikan apa yang merupakan kekhususan untuk Allah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Jadi kalau tadi tauhid rububiyah mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, berarti kesyirikan dalam rububiyah adalah memberikan apa yang merupakan perbuatan khusus untuk Allah, diyakini ya ada yang mampu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, seperti mencipta. Ketika seseorang berkeyakinan ada yang mencipta selain Allah, ada yang menghidupkan selain Allah, ada yang mengatur jodoh, rezeki, ya, mengatur alam semesta ini, ada yang membantu Allah mengatur alam semesta ini, itulah yang disebut dengan syirik dalam rububiyah. Iya. Atau dalam uluhiyah misalnya. Ya, ibadah itu khusus untuk Allah. Ternyata sholatnya untuk manusia, untuk tetangganya, untuk calon mertuanya, itu syirik. Ya. Kesyirikan. Sholat, puasa, haji dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, beri saya syafaat." Iya. Ini kesyirikan dalam apa? Dalam uluhiyah. Jangan dianggap ini tidak terjadi di tengah kaum muslimin. Banyak sekali. Kalau kita ke Madinah, di Masjid Nabawi, itu orang datang berziarah ke situ, tidak sedikit yang justru minta kepada Rasulullah. Bahkan dia belakangi kiblat. Ya, dia menghadap ke kuburannya Rasulullah, dia minta, "Ya Rasulullah, iya, mudahkan urusan kami, jodoh kami, rezeki kami, sampaikan kepada Allah." Terjadi. Padahal Allah berfirman apa? "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian langsung kepadaku, maka akan aku kabulkan. Iya, maka akan aku kabulkan. Dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya yang merupakan khususan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita serahkan kepada selain Allah, maka itulah yang dimaksud dengan syirik di dalam uluhiyah. Iya. Kemudian syirik dalam asma wa sifat adalah memberikan nama atau sifat yang merupakan kekhususan Allah pada selain Allah. Contoh, lafaz Allahu. Ya, lafaz Allahu. Itu Allahu adalah lafaz khusus untuk pencipta alam semesta ini. Tidak boleh anak kita dikasih nama Allah. Demikian apalagi Ar-Rahman. Ar-Rahman nama khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada makhluk yang dikasih nama Ar-Rahman. Kecuali ditambah Abdu. Abdurrahman, Abdullah. Ya boleh. Iya. Adapun ya bahayanya tentu ya ini adalah bahaya yang paling besar. Iya. Jadi kesyirikan itu mengalahkan bahayanya sabu-sabu. Iya. Kesyirikan itu mengalahkan bahayanya pembunuh, pencuri. Dan ada kejahatan yang paling besar di muka bumi adalah kesyirikan. Kesyirikan menyekutukan Allah, kejahatan yang paling besar di muka bumi. Sayangnya jamaah sekalian, kaum muslimin menganggap ini ya biasa-biasa saja. Iya, biasa-biasa saja. Bahkan subhanallah sangat menjadikan kita saksikan para dukun-dukun ditampilkan di televisi. Ada acaranya. Bahkan ada namanya acara ramalan bintang. Ditonton oleh anak muda. Ramalan bintang Virgo ini jodohnya akan begini. Itu kesyirikan jamaah sekalian. Kaum muslimin yang menyaksikan, yang menontonnya. Kesyirikan luar biasa dipertontonkan. Dibikinkan acara seakan-akan tidak ada masalah. Bahkan contoh ya, baru-baru ini di Goa ya, baru-baru ini yang ada dicungkil matanya. Dicungkil matanya ya? Iya, dicungkil matanya, dikasih garam sampai meninggal. Gara-gara apa itu? Iya, katanya persugihan ya. Ada katanya dengan kesyirikan. Tapi apa yang disoroti oleh manusia? Apanya yang disoroti oleh manusia? Sampai dia dikecam dan seterusnya dengan kalimat-kalimat yang pedis. Perbuatan mencungkil mata manusia, iya kan? Membunuh. Iya, padahal seharusnya yang paling disoroti adalah persugihannya. Lihat,
Bagaimana kamusnya kaum muslimin terbolak-balik. Justru persugihan inilah yang merupakan kejahatan yang paling jahat. Mengalahkan ketika dia membunuh walaupun 1000 orang. Bukan berarti saya bolehkan membunuh, tapi kita sekarang membandingkan apa? Kejahatan mana yang paling besar. Mana dalilnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Kata Luqman kepada anaknya, nasihat pertama kali. Dari sekian poin nasihatnya, Luqman mendahulukan pertama kali nasihat kepada anaknya, "Ya wahai anakku, ya, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar." Jadi kalau menasihati anak, kalau berdakwah, kalau menulis, bikin status, perbanyak, dahulukan, prioritaskan yang berkaitan dengan tauhid. Ini metodenya para nabi. Ya, metodenya para nabi. Bahkan kalau kita buka Al-Quran, teman-teman sekalian, kalau kita buka Al-Quran, ya, kalimat perintah yang pertama kali kita jumpai, ya, adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum. Beribadah kalian kepada Allah. Itu kalimat perintah yang pertama kali kita jumpai kalau kita buka Al-Quran dari sebelah kanan. Ubudu rabbakum. Dan kalimat larangan yang pertama kali kita jumpai di dalam Al-Quran adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan membuat sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Jadi bahaya kesyirikan ini luar biasa, ya. Makanya ini yang pertama kali dilarang oleh agama kita, dilarang dalam Al-Quran, dilarang oleh para nabi. Bahkan Allah mengancam di dalam Al-Quran, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Tidak bisa masuk ke dalam surga, ya, kalau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak diampuni dosanya. Kesyirikan itu tidak diampuni kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa, ya, kesyirikan, dan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ternyata dosa-dosa membunuh, mencuri, berzina, ya, korupsi, ya, itu masih ada harapan diampuni. Sekalipun dia tidak sempat bertobat sebelum meninggal, masih ada harapan. Iya, kalau Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki dia diampuni. Tapi kalau kesyirikan tidak ada harapan. Yang meninggal di atasnya kekal dalam neraka. Tidak ada harapan untuk diampuni. Allah menutup pintu, iya, kasih sayangnya bagi para pelaku kesyirikan kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Nah, ini seharusnya membuat kita apa? Khawatir dan takut jatuh di dalam kesyirikan, dan semangat untuk selalu mempelajarinya supaya terhindar darinya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, "Wa janubuni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan saya dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim bapak tauhid. Ya, Nabi Ibrahim itu bapak tauhid. Beliau, ya, adalah bapaknya para nabi dan rasul yang mendakwakan tauhid. Bersamaan dengan itu beliau takut jangan sampai beliau jatuh dalam kesyirikan, dan jangan sampai anak keturunannya terjatuh di dalam kesyirikan. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala